Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite beserta pengurusnya SMP Negeri 1 Winong. Yang kedua, Bapak dan Ibu guru serta karyawan tata usaha yang saya hormati pula. Bapak dan Ibu orang tua murid, calon peserta didik baru SMP Negeri 1 Winong. Anak-anak calon peserta didik SMP Negeri 1 Winong yang sangat kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kami panjatkan atas rahmat, hidayah, inayah, kesehatan, sehingga pada saat ini kita semuanya bisa bersilaturahim walaupun secara daring. Dan yang kedua, sholawat salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya baik dari dunia sampai ke akhirat kelak, lebih-lebih syafaatul ma fi yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang sangat kami banggakan, sebelum saya lanjutkan, perkenalkan terlebih dahulu bahwa saya Muhammad Santoso, SPD MSI, Kepala SMP Negeri 1 Winong. Alamat saya di Desa Tawangrejo, RT 1, RW 1, Kecamatan Winong. Silakan, mungkin Bapak Ibu yang berkenan, kalau kebetulan pas lewat, silakan untuk bisa mampir ke rumah kami. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang sangat kami banggakan, di masa pandemi COVID-19 ini, kita mengalami berbagai macam kesulitan, khususnya di bidang pendidikan. Semenjak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang ini. Untuk pelaksanaan pembelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Winong ini dilaksanakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Sejak itulah menuntut banyak kesiapan baik dari sisi mental maupun spiritual. Kesehatan merupakan prioritas utama untuk melangsungkan kehidupan maupun masa depan. Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 ini. Walaupun sampai sekarang belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka atau yang sering kita sebut dengan PTM. Untuk itu, kami berharap agar kalian tetap melaksanakan prokes yang ketat, yaitu memakai masker, selalu cuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang ada. Ini sangat penting sekali untuk menunjang terhindarnya atau penanggulangan COVID-19 di akhir-akhir ini. Pada kesempatan kali ini perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 1 Winong, khususnya untuk calon peserta didik baru, didahului dengan masa pengenalan lingkungan sekolah yang insya Allah dilaksanakan pada hari ini, yaitu tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 14 Juli, hari Senin sampai dengan hari Rabu besok. Untuk pelaksanaan MPLS ini memang dilaksanakan masih secara daring, mengingat situasi dan kondisi yang saat ini COVID-19 belum mereda, khususnya di wilayah Kabupaten Pati ini. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan MPLSN ini yaitu untuk mengenalkan
calon peserta didik baru, baik di lingkungan fisik, non-fisik, akademik maupun non-akademik. Yang masuk di dalam lingkungan fisik yaitu meliputi ruang kelas, ruang pembelajaran, kemudian laboratorium yang digunakan untuk IPA maupun fisika, kemudian ruang perpustakaan, kemudian juga anak-anak harus mengenal mana itu ruang guru, mana itu ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, kemudian tempat ibadah yang kita miliki yaitu berupa musola, kemudian ruang UKS yang itu digunakan jika anak-anak mengalami gangguan kesehatan, kemudian ruang media yang mana untuk ruang media tersebut digunakan untuk proses pembelajaran, untuk proses mungkin di waktu yang akan datang ada kegiatan yang disebut dengan asesmen nasional, asesmen nasional atau yang sifat dengan AN, yang mana itu akan dilaksanakan insya Allah pada bulan Oktober nanti. Kemudian pengenalan juga mana kamar mandi, WC, kemudian kantin sekolah, tempat sepeda, dan lain sebagainya. Kemudian yang termasuk di lingkungan non-fisik, yaitu sosialisasi dengan Bapak Ibu Guru, kemudian sosialisasi dengan sesama siswa, yang mana di sini ada kelas 8 dan kelas 9. Anak-anakku sekalian yang kelas 7 perlu bersosialisasi dengan mereka agar hubungan kalian dengan kakak-kakak kelas kalian berjalan dengan baik. Kemudian hubungan dengan personel lain yang ada di sekolah, yaitu di situ ada penjaga sekolah dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan sosial keagamaan, itu juga penting sekali adik-adik atau anak-anak mengenal lingkungan yang seperti itu. Kemudian yang termasuk dalam lingkungan akademik, di sini untuk proses pembelajaran, karena saat ini masih dalam kondisi pandemik, maka pembelajaran dilaksanakan secara daring. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti pembelajaran bisa dilaksanakan dengan pembelajaran tatap muka. Kemudian yang kedua yang terkait dengan lingkungan akademik yaitu proses pembimbingan. Jika anak-anak sekalian nanti akan punya cita-cita apa, berkarir apa, itu nanti di sini akan dilayani dengan adanya bimbingan dan konseling. Kemudian untuk proses pelatihan, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SMP Negeri 1 Winong ini. Kemudian interaksi dan kerjasama, baik itu di dalam kelas maupun di ruang kelas, itu penting yang perlu dilaksanakan, perlu diketahui, perlu dipahami oleh anak-anak kita semuanya. Kemudian lingkungan non-akademik, ini meliputi pembinaan ekstrakurikuler. Di SMP Negeri 1 Winong banyak hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar jam pembelajaran, yaitu ada olahraga, ada seni, ada untuk persiapan lomba di mata pelajaran KSN, KOSN, FLS2N, dan lain sebagainya. Juga menyangkut KIR, kemudian kegiatan PMR, dan sebagainya. Ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Winong juga. Maka dari itu, anak-anak sekalian nanti kami berharap bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dengan semangat yang tinggi, dengan prestasi yang tinggi untuk bekal kalian semuanya. Perlu kami sampaikan juga bahwa pengenalan tersebut untuk kurikulum yang ada di SMP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 adalah proses interaksi antara peserta didik dan dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, dan sesuai dengan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses, yang mana di situ menyatakan bahwa pembelajaran yang digunakan menganut prinsip pembelajaran agar peserta didik memiliki kemampuan di abad 21. Di sana tercantum, termaktub ada literasi dasar, yang mana untuk literasi dasar itu menyangkut baca tulis, kemudian berhitung, kemudian sains, teknologi informasi dan komunikasi, kemudian keuangan, dan kebudayaan serta kewarganegaraan. Itu masuk dalam
literasi dasar, yang mana itu nanti juga akan disampaikan oleh Bapak Ibu pembimbing. Kemudian yang kedua, untuk kompetensi di abad 21 ini menyangkut dengan keterampilan high order thinking skill atau yang disebut dengan HOTS itu, di mana di situ terdapat berpikir secara kritis. Bagaimana kita berpikir secara kritis? Nanti di dalam proses pembelajaran juga akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas kalian semuanya. Kemudian berpikir kreatif. Bagaimana kreativitas kalian untuk mengembangkan bakat dan minat kalian. Kemudian berkomunikasi serta berkolaborasi. Ini juga penting sekali dalam kompetensi abad 21. Kemudian yang ketiga yaitu karakter. Karakter ini juga penting untuk pembiasaan kalian semuanya, baik selama di sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan lain. Yang di mana meliputi inisiatif, usul-usul dari Anda, kreativitas Anda tadi merupakan inisiatif dari dalam. Kemudian kegigihan, kemudian adaptasi, bagaimana Anda atau kalian menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang Anda tempati, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian juga terkait dengan kepemimpinan. Paling tidak ya kalian memiliki semangat kepemimpinan, memiliki jiwa kepemimpinan, yang mana setiap manusia pada dasarnya adalah seorang pemimpin. Maka dari itu di situ nanti juga dikenalkan dan dipahamkan agar kalian semuanya mampu untuk memiliki karakter-karakter yang baik. Kemudian keterampilan sosial budaya, ini juga tidak lepas dalam proses pendidikan di jenjang SMP. Itu kiranya materi-materi nanti yang akan disampaikan oleh para Bapak Ibu guru, para pembimbing-pembimbing kalian. Semoga kalian tetap bisa memahami, tetap semangat untuk belajar, semangat untuk meningkatkan derajat kesehatan kalian masing-masing. Kemudian untuk melaksanakan itu semua, kami berharap dukungan dari Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru, semua stakeholder yang ada di sekolah di SMP Negeri 1 Wimang ini. Semoga kita tetap diberi kesehatan, diberi keselamatan, terhindar dari COVID-19, dan tetap semangat. Marilah kita buka kegiatan MPLS ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.